Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akil Ranjania dari Prodi Komunikasi dari kelas KM 103. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas 1 komunikasi massa untuk sebagai jawaban dari UTS komunikasi massa. Kali ini saya memilih media massa TV One, yaitu di sini durasinya 7-8 menit saya menontonnya. Kemudian kali ini saya akan memaparkan isi konten tayangannya dan juga pendapat saya pribadi. Untuk isi konten tayangannya yaitu kita mulai dari judul yang pertama, tema yang pertama yang saya pilih, yaitu judulnya Sepekan Kampanye Siapa yang Terdongkrak Elektabilitasnya. Di masa kampanye, pekan kedua, pertarungan Capres dan Cawapres semakin ketat. Masa kampanye yang semakin pendek, kurang dari 3 bulan, dimanfaatkan kandidat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Safari politik digelar di sejumlah daerah, dari sekedar mengetuk pintu ke pintu, berkeliling bertamu komunitas, hingga menggelar kampanye akbar yang menghadirkan ribuan orang. Tim pendukung Capres-Cawapres mulai sesumbar pemilihan umum akan berlangsung 1 putaran saja. Untuk pemilihan presiden kali ini menganut perhitungan 50% plus 1 untuk keluar sebagai pemenang Capres dan Cawapres. Hasil survei dari Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober 2023 sampai 3 November 2023 menyebut Prabowo Gibran berada di angka 40,2%. Dan untuk pasangan Ganjar dan Mahfud di angka 30,1%. Lalu kemudian untuk pasangan Anies dan juga Muhaimin di angka 24,4%. Sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 5,3%. Kemudian saya akan memaparkan isi konten judul tema yang kedua, yaitu judul KPU tetapkan format debat Capres-Cawapres. Mengacu pada Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan debat akan berlangsung sebanyak 5 kali. Debat Capres 3 kali dan juga debat Cawapres 2 kali. KPU pun berdalih akan membedakan posisi cara. Hal inilah yang membuat pertanyaan publik ketika keduanya berada di dalam satu panggung. Apakah bisa melakukan diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam debat tersebut? Lantas, apakah debat ini menjadi paripurna untuk pemimpin dalam bangsa ke depannya atau hanya menjadi gimmick yang lagi-lagi dianggap menguntungkan bagi salah satu pasangan calon? Urutan debatnya pada debat pertama untuk Capres, temanya meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua untuk Cawapres, temanya meliputi ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Debat ketiga untuk Capres, temanya meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat untuk Cawapres yang temanya meliputi pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kemudian debat kelima untuk Capres, temanya meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, dan juga kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusif. Dari tayangan peristiwa kampanye Capres dan Cawapres 2024, di atas dapat disimpulkan bahwa kampanye ini merupakan suatu upaya untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin negara ini di tahun 2024 dan 2025 serta ke depannya. Untuk pemenang menepati posisi tersebut, Capres dan Cawapres harus memperoleh setidaknya 50% plus 1 suara seperti yang saya jabarkan tadi tentang isinya. Kemudian penetapan untuk format debat Capres ini akan dilangsungkan sebanyak 5 kali, yaitu 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Adanya dalih dari KPU
bahwasannya akan membedakan porsi bicara untuk kandidat yang membuat publik bertanya-tanya. Menurut saya ini memang kurang adil karena adanya perbedaan porsi bicara menjadi menurut saya tidak balance dan juga kurang sportivitasnya. Yang ditakutkan oleh masyarakat banyak yaitu merupakan salah satu gimmick juga yang menguntungkan salah satu kandidat, karena menurut saya terasa tidak adil bila membedakan porsi bicara, padahal debat sendiri yang harus sama rata porsi bicaranya antar sesama kandidat. KPU sendiri seharusnya dapat menjadi penyelenggara yang netral dalam acara debat pemilihan umum. Sekian dari saya untuk pemaparan jawaban pendapat dan juga isi konten untuk presentasi tugas 1 komunikasi massa sebagai jawaban UTS. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.